Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama aku Suci Wahyu, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi dari video-video sebelumnya. Untuk itu, teman-teman wajib tonton terlebih dahulu ya, agar dapat lebih mudah memahami video pada kali ini. Untuk videonya, teman-teman bisa langsung cek di channel YouTube aku atau di link di description box. Teman-teman semuanya, mari kita lanjut pada materi di bab 9 mengenai manajemen kurikulum. Sebelumnya, apa aja sih yang akan kita bahas pada bab ini? Yaitu yang pertama ada konsep dasar manajemen kurikulum, yang kedua ruang lingkup manajemen kurikulum, yang ketiga prinsip dan fungsi manajemen kurikulum, yang keempat komponen kurikulum, yang kelima perencanaan kurikulum, yang keenam modal implementasi kurikulum, dan yang ketujuh ada pengembangan kurikulum, serta yang terakhir yang kedelapan ada evaluasi kurikulum. Oke, mari kita bahas. Yang pertama ada konsep dasar manajemen kurikulum. Nah, pada pengertian kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pengertian manajemen kurikulum adalah sistem pengelolaan dan penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Next, selanjutnya ada ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Menurut Rusman, pada tahun 2011, manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Pada KTSP, lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan dimanapun sekolah itu berada. Nah, sedangkan manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS yaitu merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Oke, selanjutnya ada prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Pada prinsip manajemen kurikulum, menurut Sanjaya tahun 2009, yang pertama ada prinsip relevansi, yang dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Pada relevansi internal, merupakan setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen, yaitu komponen tujuan, isi, materi, dan evaluasi. Selanjutnya ada prinsip fleksibilitas, di mana prinsip ini memiliki dua sisi. Yang pertama, fleksibilitas bagi guru, artinya kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pembelajaran yang sesuai dengan kondisi yang ada. Yang kedua, fleksibilitas bagi siswa, artinya kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Selanjutnya ada prinsip kontinuitas, di mana prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Selanjutnya ada efektivitas, di mana prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum yang dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Selanjutnya, fungsi manajemen kurikulum menurut Sanjaya tahun 2009, yang pertama ada fungsi penyesuaian, yakni kurikulum harus dapat mengantar siswa agar mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, fungsi integrasi, yakni kurikulum harus dapat mengembangkan pribadi siswa secara utuh, baik itu aspek kognitif, afektif, psikomotor, dan berkembang secara terintegrasi. Yang ketiga ada fungsi diferensiasi, yakni kurikulum harus dapat melayani setiap siswa dengan segala keunikannya, sebab siswa adalah organisme yang unik dan berbeda-beda, yang memiliki perbedaan baik perbedaan minat maupun bakat dan kemampuan yang lainnya. Yang keempat ada fungsi persiapan, di mana kurikulum harus mampu memberikan pengalaman belajar bagi anak, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun dalam kehidupan di masyarakat. Yang kelima ada fungsi pemilihan, di mana kurikulum yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang terakhir ada fungsi diagnostik, yakni fungsi untuk mengenal berbagai kelemahan-kelemahan dan kekuatan siswa. Selanjutnya ada komponen-komponen kurikulum. Yang pertama ada tujuan, yakni apa yang ingin dicapai oleh pendidikan. Tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau yang diharapkan. Tujuan sendiri terdiri atas tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Yang kedua ada isi kurikulum, yakni menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran, yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dalam kegiatan siswa. Yang ketiga ada metode atau strategi pembelajaran, di mana strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan.
Yang terakhir, yang keempat adalah evaluasi atau penilaian dalam pembelajaran. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Teman-teman semuanya bisa lihat pada bagian di samping, di mana bagian tersebut saling berhubungan, yang artinya 4 komponen tersebut saling berhubungan dan bisa dimulai dari mana saja. Tidak mesti harus dimulai dari tujuan, sebab kita bisa mulai dari evaluasi. Dengan adanya evaluasi, kita dapat mengetahui di mana letak kekurangan dalam manajemen kurikulum tersebut, sehingga kita dapat menemukan solusinya. Setelah kita mendapatkan solusinya, akan kita tuangkan ke dalam tujuan tersebut, yang nantinya akan dijabarkan dalam isi. Nah, isi tersebut nanti akan dilakukan dengan cara-cara atau strategi dalam metode pembelajaran. Berlanjutan lagi dalam evaluasi, penilaian pembelajaran, dan seterusnya. Oke, next, selanjutnya ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rusman tahun 2011 adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada siswa. Perencanaan kurikulum berfungsi untuk sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan, media pembelajaran yang digunakan, sumber biaya, tenaga, dan sarana-prasarana yang diperlukan, sistem monitoring dan evaluasi, serta unsur-unsur ketenaga kerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kurikulum. Selanjutnya, dalam perumusan tujuan kurikulum dibagi menjadi 3 sumber. Yang pertama ada sumber empiris, yakni berkaitan dengan tuntunan kehidupan masa kini yang dapat menjadi sumber informasi yang berperan sebagai landasan dikembangkannya tujuan-tujuan. Selanjutnya ada perumusan tujuan kurikulum. Menurut Rusman tahun 2011, yakni 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum. Yang pertama sumber empiris, berkaitan dengan tuntunan kehidupan masa kini yang dapat menjadi sumber informasi yang berperan sebagai landasan dikembangkannya tujuan-tujuan dalam kurikulum dan karakteristik siswa sebagai individu yang sedang berkembang. Yang kedua, sumber filosofis, yakni menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang harus dilakukan sehingga pendidikan dapat menjembatani keberhasilan para siswanya. Yang ketiga, sumber bahan pembelajaran. Sumber ini merupakan sumber yang umum digunakan dalam merumuskan aim, goal, dan objektif dalam kurikulum sekolah. Selanjutnya ada landasan perencanaan kurikulum. Yang pertama ada kekuatan sosial, di mana pendidikan kita menggunakan sistem terbuka, sehingga harus selalu menyesuaikan dengan perubahan dan dinamika sosial yang sedang terjadi di masyarakat, baik itu sosial, ekonomi, budaya, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain sebagainya. Selanjutnya perlakuan pengetahuan, di mana pertimbangan lainnya untuk perencanaan kurikulum yang berhubungan dengan perlakuan pengetahuan adalah di mana individu belajar aktif untuk mengumpulkan dan mengolah informasi, mencari fakta dan data, berusaha belajar tentang sikap, emosi, proses informasi, memanipulasi, dan mengambil informasi untuk dikembangkan dan digunakan dalam kegiatan merancang kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan iptek. Selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hal ini perlu diperhatikan oleh guru karena para guru dituntut untuk merencanakan kurikulum atau program pembelajaran yang berkenaan dengan kebutuhan dan perkembangan siswanya. Oke, next, selanjutnya ada model implementasi kurikulum. Yang pertama yaitu ada The Concurrence Based Adoption Model atau CBAM, merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Lakewood, yaitu model ini memfokuskan pada guru. Yang ketiga ada model TORE, yakni untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Selanjutnya yaitu ada pengembangan isi kurikulum yang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada secara skop atau ruang lingkup baik kedalaman maupun keluasan yang mencakup wilayah baik lokal, regional maupun nasional yang isinya bersifat fakta, secara konsep, prinsip, dan generalisasi. Serta ada organisasi bahan yaitu dapat berupa mata pelajaran bidang studi yang terintegrasi baik itu aspek tematik, gender, lingkungan, life skill, konseptual, kehidupan, alam pekerjaan, dan lain-lain, di mana mata pelajarannya tak terbatas. Selanjutnya yaitu yang kedua ada secara sequence atau sistematik atau urutan, di mana berdasarkan kronologis, kausal, struktural, logis, psikologis, dan spiral. Di mana organisasi bahannya yaitu mata pelajaran yang korelatif per bidang studi, terintegrasi atas aspek tematik, gender, lingkungan, life skill, konseptual, kehidupan, alam pekerjaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi terakhir yaitu ada evaluasi kurikulum yang merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi yang pertama ada proses analisis kebutuhan dan kelayakan, yang kedua proses perencanaan dan pengembangan, yang ketiga proses implementasi atau pelaksanaan, yang keempat proses evaluasi kurikulum, dan yang kelima ada proses perbaikan kurikulum.
Nah, teman-teman semuanya, itulah rangkaian pembahasan dari materi bab 9 mengenai manajemen kurikulum. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami dengan baik. Apabila teman-teman masih terdapat kebingungan, teman-teman bisa tonton ulang video ini ya, atau bertanya di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menonton sejauh ini, dan mari bantu support dengan like, comment, and subscribe, and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.